Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Andini dari Ketua Kelompok 4 yang akan memberikan informasi seputar proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalian berkenalan juga dengan anggota Kelompok 4. Halo, aku Fatima. Hai, aku Novita. Halo, aku Taufik. Halo, nama saya Sabil. Halo, nama saya Ando. Nah, di sini ada proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sih proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia? Proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia berawal dari propaganda Jepang yang berhasil mempengaruhi masyarakat Indonesia. Jepang memberikan janji manis untuk membebaskan bangsa Indonesia dan penjajahan Belanda, sehingga Jepang mulai dapat simpati rakyat. Kebijakan pemerintah Jepang menyebabkan ruang gerak perlawanan bangsa Indonesia semakin dibatasi. Bahkan Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonial Belanda. Jepang memanfaatkan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia untuk dapat memberikan dukungan terhadap kekuasaan Jepang di Indonesia. Akibatnya, timbul berbagai sikap dan kelompok di lingkungan para tokoh pergerakan nasional. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang, tetapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Sedangkan kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang, sehingga melakukan pergerakan bawah tanah. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 memberikan pengaruh besar dalam tatanan dunia. Tokoh yang berperan salah satunya pilot Paul Warfield Tebet bersama dengan pesawat Enola Gay. Karena peristiwa tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 2 September 1945. Peristiwa pengeboman tersebut menjadi awal persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa akhir pendudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia. Pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menjadi momen paling penting dalam perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya. Kemerdekaan telah membawa perubahan masyarakat dalam segala bidang. Kedudukan Jepang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Dunia II di Asia Pasifik. Pusat-pusat militer strategis Jepang telah diduduki sekutu. Kekalahan Jepang hanya tinggal menunggu waktu. Akan tetapi, Jepang masih terus melakukan perlawanan terhadap sekutu. Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Kondisi Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu justru menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Jepang akhirnya memberikan kesempatan bangsa Indonesia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Pemerintahan di Jawa Jenderal Komakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Chosokai. BPUPKI bertujuan untuk menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI terdiri dari
23 orang. Di dalamnya terdapat perwakilan Cina, Arab, dan Indonesia, serta 7 orang Jepang. Pada tanggal 29 April 1945, pengurus BPUPKI dibentuk dengan ketuanya, RKRT Rajimar Petrodiningrat. Sidang BPUPKI bertujuan untuk merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar negara Indonesia. Sidang pertama dan kedua. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 adalah persidangan yang merumuskan dasar negara, membahas bentuk negara Indonesia serta penetapan negara Indonesia merdeka. Sidang pertama belum menemukan titik temu kesepakatan, akhirnya dibentuklah Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 merumuskan dasar negara yang kemudian diterima sebagai Piagam Jakarta. Sidang kedua membahas tentang wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rencana undang-undang dasar, ekonomi, keuangan, biaya negara, serta pengajaran. BPUPKI membentuk panitia kecil yang berada di bawah 19 orang untuk menentukan kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Soekarno. Dia ingin menyepakati selamanya dijadikan sebagai inti pembukaan undang-undang. Panitia Perancang UUD juga membentuk panitia lebih kecil yang merupakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh UUD. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Jenderal Terauci berdiri sebagai Panitia Persiapan